wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari, NPM 1911-080402. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat manusia menurut berbagai aliran filsafat. Beberapa ahli filsafat, Socrates misalnya, menyebutkan bahwa manusia sebagai zoon politikon atau hewan yang bermasyarakat. Nah, ada beberapa ungkapan lain yang menyebutkan tentang definisi manusia. Misalnya, animal rasional atau hewan yang rasional dan berpikir. Animal symbolikum atau hewan yang menggunakan simbol. Serta animal educandum atau hewan yang bisa dididik. Nah, selain beberapa ungkapan yang telah disebutkan tadi, ada juga ungkapan lain mengenai definisi manusia seperti Homo sapiens, Homo faber, Homo economicus, dan lain-lain. Nah, selain itu ada pula aspek hakikat manusia. Nah, aspek hakikat manusia diantaranya yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk yang berbudaya, manusia sebagai makhluk susila, dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk yang beragama. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia diciptakan dengan berbagai potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ciptaan Allah. Misalnya, potensi akal dan potensi agama. Secara terminologis, ungkapan yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan konsep manusia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu Al-Insan, Al-Ins, Unas, Al-Nas, Anasi, dan Insi. Nah, kata Al-Insan pada umumnya digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia sebagai penyandang predikat khalifah di muka bumi. Sedangkan konsep Al-Nas cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah Al-Bashar. Pemaknaan manusia dengan Al-Bashar memberikan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis dan memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya. Misalkan lapar, haus, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Banu Adam dan Zuriat Adam. Banu Adam dan Zuriat Adam memberi kesan historis dalam konsep manusia bahwa manusia berasal dari satu sumber dan satu darah. Walaupun mereka tersebar dalam berbagai warna kulit, ras, dan bangsa yang berbeda-beda. Hakikat manusia menurut berbagai aliran filsafat. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Yang kedua, aliran empirisme. Empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut maupun pengalaman batinnya yang menyangkut pribadi manusia. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat, baik dan buruk. Sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Yang keempat adalah aliran progresivisme. Menurut filsafat ini, tidak ada tujuan yang pasti, begitu pula tidak ada kebenaran yang pasti. Progresivisme sebagai ajaran filsafat mempunyai watak yang dapat digolongkan sebagai negatif and diagnostik dan positif and remedial.
Yang keenam adalah aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Perennial pada dasarnya mengkaji sesuatu yang ada dan akan selalu ada, serta menawarkan pandangan alternatif agar manusia kembali kepada akar-akar spiritualitas dirinya tanpa tenggelam dalam gemerlap dunia. Yang terakhir adalah aliran rekonstruksionalisme. Aliran rekonstruksionalisme merupakan sesuatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.